hal menarik dari pemikiran Irasor. Irasor adalah seorang tokoh penting dalam bidang pedagogi kritis, yaitu cara pengajarannya yang berfokus pada kritis berpikir dan kesadaran sosial politik pada siswa. Beliau memiliki latar belakang yang berasal dari kawasan buruh South Bronx, sehingga pengalaman hidupnya membentuk pandangan yang sangat peduli dengan isu-isu sosial dan politik yang dihadapi oleh masyarakat marginal. Dalam karirnya, Irasor mencapai posisi sebagai seorang profesor di City University of New York. Salah satu karya pertamanya yang terkenal adalah buku yang berjudul Critical Teaching and Everyday Life yang diterbitkan pada tahun 1980. Buku tersebut mengusung konsep penting mengenai bagaimana pengajaran harus melibatkan kritis berpikir dalam kehidupan sehari-hari siswa. Seperti seorang guru yang membahas tentang dampak sampah plastik terhadap lingkungan dan bagaimana hal itu terkait dengan masalah sosial seperti kesenjangan ekonomi. Guru dan siswa melakukan diskusi di mana siswa ini diajak untuk berpikir secara kritis tentang implikasi dari tindakan manusia terhadap lingkungan dan masyarakat. Irasor juga terkenal karena hubungannya dengan sosok Paulo Freire, seorang tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh. Mereka adalah teman sekaligus mentor intelektual satu sama lain dan berkolaborasi dalam mengembangkan gagasan-gagasan pedagogi kritis. Keduanya percaya bahwa pendidikan harus menjadi sarana untuk memberdayakan siswa sehingga mereka dapat berpikir kritis tentang diri mereka sendiri dan peran mereka dalam masyarakat. Contoh konkret dari kolaborasi Irasor dan Paulo Freire ini adalah ketika mereka mengimplementasikan metode dialog dalam proses pembelajaran. Nah, dalam sebuah kelas, guru dapat mengadakan diskusi terbuka dengan siswa, di mana siswa ini diajak untuk berbicara dan berbagi pandangan mereka mengenai topik tertentu. Nah, melalui dialog ini, siswa menjadi peserta aktif dalam proses pembelajaran, meningkatkan pemahaman mereka tentang berbagai perspektif dan realitas sosial. Hidup Irasor di kawasan buruh South Bronx juga berpengaruh dalam pemikiran dan konsepsinya tentang peran guru. Guru yang terinspirasi oleh pendekatan pedagogi kritis Irasor dapat mengambil pendekatan yang lebih peka terhadap kebutuhan dan tantangan siswa dari latar belakang sosioekonomi yang berbeda. Guru tersebut dapat menghadirkan materi pembelajaran yang relevan dengan realitas hidup siswa, seperti masalah yang dihadapi oleh masyarakat marginal, sehingga siswa dapat merasa terhubung dan termotivasi untuk belajar. Pendidikan berbasis dialog. Ini adalah pendekatan dalam pengajaran yang dikembangkan oleh Irasor dan Paulo Freire. Mereka berfokus pada pendidikan pembebasan yang bertujuan untuk mengubah masyarakat melalui pendidikan yang berpusat pada dialog antara guru dan siswa. Metode dialog, pembelajaran tidak hanya berlangsung satu arah, tetapi melibatkan partisipasi aktif dari siswa. Guru dan siswa saling berbicara, berbagi pandangan, dan bertukar pemikiran tentang suatu topik pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mencapai transformasi sosial di kelas, di mana siswa merenungkan dan mengkritisi pemahaman mereka tentang dunia, serta mampu melihat peran mereka dalam menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Freire dan Shore telah memberikan inspirasi yang berharga dalam mengatasi krisis pendidikan di Amerika Serikat melalui buku Talking Book yang mereka tulis. Mereka berpendapat bahwa dialog antara murid dan guru memiliki kekuatan untuk menciptakan transformasi kesadaran di dua belah pihak. Pendekatan kolaborasi Freire dan Shore menggabungkan kritis dan kritis sosial yang berkontribusi dalam menciptakan kebijaksanaan, keadilan, dan pendidikan demokratis. Contoh di kehidupan sehari-harinya yaitu ketika seorang guru di kelas mengajak siswa untuk berbicara tentang pengalaman mereka. Guru mungkin memulai dengan bertanya tentang kegiatan atau peristiwa yang telah dialami siswa di akhir pekan. Misalnya, guru bisa bertanya, apakah ada yang melakukan kegiatan menarik selama di akhir pekan lalu? Silakan ceritakan kepada teman-teman di kelas. Dalam situasi ini, guru berfungsi sebagai pendengar aktif yang menghargai pengalaman siswa dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara tentang diri mereka sendiri. Selanjutnya, guru menghubungkan pengalaman siswa dengan tema
teks atau permasalahan yang relevan di sekitar mereka. Melalui pendekatan ini, guru tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa secara searah, tetapi juga mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Siswa diberdayakan untuk berpikir secara kritis dan mengungkapkan pendapat mereka tentang isu-isu yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Irason menolak metode belajar yang berpusat pada guru atau yang kita kenal dengan teacher-centered yang hanya mengarah pada dialog searah. Dia percaya bahwa melalui dialog dua arah antara guru dan siswa, proses pembelajaran akan menjadi lebih berdaya guna dan menghasilkan pemahaman yang lebih dalam. Metode belajar yang dikembangkan oleh Irasor menempatkan kelas sebagai tempat untuk membangun pengetahuan, bukan hanya mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Shore percaya bahwa guru harus menciptakan hubungan epistemologis di mana guru memahami dan mengawasi pemahaman siswa terhadap materi pelajaran dan pengalaman mereka. Guru juga berbagi wawasan mereka dengan tepat pada saat yang tepat dalam proses belajar siswa. Dalam metode ini, guru berperan sebagai agen pendidikan dan pembebasan, sedangkan siswa menjadi agen kritis. Irasor menentang model pembelajaran tradisional yang hanya mengandalkan transmisi informasi dari guru ke siswa tanpa melibatkan partisipasi aktif siswa. Dia meyakini bahwa siswa sebagai agen kritis harus memiliki peran aktif dalam membentuk pendidikan mereka sendiri. Melalui proses ini, siswa dan guru dapat mengembangkan kapasitas mereka sebagai agen demokrasi yang kritis dan sosial, sehingga seluruh komunitas di kelas terlibat dalam proses pembelajaran. Refleksi pemikiran Irasor yang dapat saya ambil adalah Irasor adalah seorang pendidik dan penulis yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang pendidikan kritis. Pandangan dan pemikirannya mengenai pendidikan mencerminkan kesadaran sosial politik yang kuat dan komitmennya terhadap perubahan sosial yang lebih adil. Shore mengatakan pendidikan sebagai alat untuk membangun siswa berpikir kritis tentang dunia mereka dan memberdayakan mereka agar dapat berkontribusi pada perubahan sosial yang positif. Sebelum mempelajari filosofi pendidikan Irasor, refleksi mengenai pandangan saya cenderung lebih tradisional. Saya beranggapan bahwa pendidikan sebagai proses mentransfer pengetahuan dari guru kepada siswa. Namun setelah mempelajari pandangan Shore, pemikiran saya berubah. Saya menyadari pentingnya memberdayakan siswa untuk berpikir kritis, mengajukan pertanyaan, dan mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka. Saya mulai memahami bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya tentang menghafal fakta, tetapi juga tentang memahami konteks sosial dan kritis terhadap realitas yang ada. Untuk mencerminkan pemikiran Irasor dalam kelas, sebagai mahasiswa, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas, berbagi pandangan, dan mengajukan pertanyaan yang mendorong pemikiran kritis kita. Selanjutnya ada membentuk kelompok diskusi atau proyek bersama teman-teman untuk menganalisis isu-isu sosial dan mencari solusi bersama. Yang terakhir yaitu melakukan analisis kritis, melihat materi pembelajaran dari berbagai sudut pandang, menganalisis sumber informasi, dan mengidentifikasi bias atau tujuan tertentu dalam informasi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata.